wabarakatuh. Halo semuanya, jadi ini aku Salsa dan teman aku Aisyah. Di sini kita akan membahas tentang politik Sakoku, restorasi Meiji, modernisasi Jepang, dan kedatangan Jepang ke Indonesia. Kalian pengen tahu kan gimana ceritanya? Oke, ikutin terus video ini sampai selesai. Makasih, dadah! Kita mulai dari politik Sakoku. Jadi, sejak tahun 1639, Jepang menerapkan politik isolasi atau Sakoku di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa. Mereka menutup diri dari hubungan dengan negara lain, kecuali Belanda, Tiongkok, dan Korea. Salsa, menurut kamu, kenapa Jepang melakukan isolasi ini? Jepang melakukan isolasi ini karena Jepang khawatir dengan pengaruh negara asing, terutama dari negara-negara Eropa yang mulai menyebarkan agama Kristen dan melakukan kolonialisme di berbagai tempat. Mereka ingin menjaga kestabilan negara dengan menutup akses bagi bangsa lain. Tapi akhirnya kebijakan ini berakhir kan? Iya betul, kebijakan Sakoku berakhir pada 31 Maret 1854 saat Jepang dipaksa untuk membuka diri oleh Commodore Matthew C. Perry dari Amerika Serikat melalui perjanjian Kanagawa. Dari sinilah Jepang mulai masuk ke era restorasi Meiji. Apa kamu bisa jelaskan apa itu restorasi Meiji? Tentu, restorasi Meiji pada tahun 1868 adalah perubahan besar yang dilakukan oleh Kaisar Meiji untuk memodernisasikan Jepang. Jepang mulai membangun sistem baru di berbagai bidang seperti militer, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Misalnya, mereka menghapus sistem feodal, sistem sosial yang dijalankan dengan hierarki ketat dan kepatuhan kepada atasan, menggantikannya dengan pemerintahan terpusat dan meniru teknologi serta industri dari negara-negara barat. Menurutmu bagaimana dampak besar dari modernisasi ini? Dampak terbesar adalah Jepang menjadi negara industri dan kekuatan militer yang besar. Ini membuat Jepang mulai melakukan ekspansi ke luar negeri yang dikenal sebagai imperialisme Jepang. Beberapa perang yang mereka lakukan adalah yang pertama Perang Sino-Jepang tahun 1894 sampai 1895 melawan Tiongkok dan berhasil menguasai Taiwan. Yang kedua, Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905 yang membuat Jepang semakin kuat di Asia Timur. Yang ketiga, penduduk Indochina tahun 1941. Yang keempat, serangan ke Pearl Harbor tahun 1941 yang menyebabkan Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Indonesia. Apa yang terjadi setelah Jepang masuk ke Indonesia? Jepang awalnya berusaha menarik simpati rakyat dengan propaganda. Mereka menyebut diri mereka sebagai saudara tua dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, serta menghapus nama-nama Belanda dari jalan dan institusi. Tapi kenyataannya Jepang justru memperlakukan rakyat Indonesia dengan sangat keras. Apa dampak dari pendudukan Jepang ini? Selanjutnya, pendudukan Jepang berdampak di berbagai bidang. Yang pertama, politik. Membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer, membentuk organisasi putra, dan Jawa Hokokai. Yang kedua, ekonomi. Memaksa rakyat menanam jarak untuk perang, lalu menguras sumber daya alam. Dan yang ketiga, militer. Membentuk peta, Gyugon, Kaiho, dan Fujinkai, lalu memaksa rakyat menjadi romusha. Bagaimana reaksi rakyat terhadap penjajahan Jepang? Awalnya rakyat mengikuti aturan Jepang, namun lama-kelamaan mereka akhirnya sadar kalau Jepang hanya memanfaatkan mereka. Akhirnya muncul berbagai perlawanan seperti yang pertama kelompok kooperatif dengan tokoh seperti Soekarno dan Hatta yang bekerja dalam sistem Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang kedua yaitu kelompok bawah tanah, kelompok Sultan Syahrir dan Ahmad Subarjo bergerak secara rahasia. Dan yang ketiga, kelompok bersenjata dengan perlawanan di Blitar pada tahun 1944 oleh Supriyadi dan perlawanan KI Haji Zainal Mustafa menolak Sekere. Akhirnya Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Apa langkah selanjutnya? Setelah Jepang semakin lemah, mereka membentuk BPUPKI untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, karena Jepang kalah perang, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri pada 17 Agustus 1945. Jadi, meskipun Jepang membawa penderitaan, mereka juga membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia.
Menurutmu, apa kesimpulan dari ini semua? Jadi kesimpulannya, Jepang mengalami perjalanan panjang dari isolasi Shokoku, modernisasi restorasi Meiji, hingga pendudukan di Indonesia. Meskipun awalnya membawa kemajuan, Jepang tetap merupakan penjajah yang menindas rakyat Indonesia. Namun dengan perjuangannya, akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Jadi itulah penjelasan kami tentang bagaimana Jepang berkembang dan bagaimana Indonesia akhirnya bisa merdeka. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.